Pada zaman dahulu, di suatu pagi di daerah Tumapel, terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua menghampiri. Nak, bangunlah. Kenapa Tuan? Mengapa kamu tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuan, saya tidur di sini karena semalam saya mabuk berat. Dan setelah itu saya tidak mengingat apapun. Perkenalkan, nama aku Loh Gawe. Oh iya, lebih baik kamu pergi ke rumahku, nak. Saya Ken Arok. Mereka berdua berjalan memasuki rumah Loh Gawe. Duduklah, Ken Arok. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa Tuan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang jaga dan berani. Namun aku juga sering mendengar sifat burukmu. Jika kau ingin berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di manakah itu Tuan? Di tempat itu, kamu bakal mengabdi pada Tunggul Ametung. Dia sedang mencari pengawal pribadinya. Dan aku yakin kamu pasti diterima. Bagaimana kau bisa yakin itu Paman? Jangan Paman, panggil saja aku Guru. Baiklah Guru. Keesokan harinya, Loh Gawe mengajak Ken Arok ke kamarnya, ke Tumapel, untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Permisi Paduka. Duduklah. Paduka, hamba telah menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka. Sebuah kehormatan jikalau hamba diterima menjadi pengawal Paduka. Aku memang sedang mencari pengawal pribadi, dan kau tidak perlu khawatir. Loh Gawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya kepadanya. Maka, kau kuterima sebagai pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka. Saya berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Wah, wanita itu cantik sekali Guru. Memang, tapi kamu harus ingat, dia adalah istri Paduka. Jadi jangan memandanginya seperti itu. Baiklah Guru. Arok, perkenalkan, ini istriku Ken Dedes. Adinda, perkenalkan, ini pengawal pribadi Kanda yang baru, Ken Arok. Saat Ken Arok sedang mengawal Ken Dedes, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat menaiki tangga. Dalam singkapan tersebut, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Sehingga Ken Arok pun menceritakan kejadian tersebut pada Loh Gawe. Guru, aku ingin menceritakan tentang sesuatu. Apa itu Ken Arok? Akhir-akhir ini, aku selalu terpikir wanita cantik kan senyumnya manis dan dia tidak bisa membuatku tidur. Sepertinya aku jatuh cinta kepadanya. Memangnya siapa cewek itu Ken Arok? Dia Ken Dedes. Apa? Mau bercanda? Tidak, kau tidak boleh mencintainya. Lupakan dia. Memangnya kenapa Guru? Apakah karena dia istri majikanku? Tidak, aku tidak akan melupakannya. Tapi Ken Arok, Sudahlah Guru, aku ingin pamit pulang. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Guru, kamu harus membantuku. Di mana tempat membuat Trisakti untuk membunuh Tunggul Ametung? tapi kan Ken Arok, kamu tidak boleh melakukan itu. Tunggul Ametung memiliki kesaktian yang luar biasa. Tapi Guru, aku harus merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Kamu harus membantuku. Baiklah, kamu temui seseorang yang bernama Pugan E di pedalaman hutan. Ken Arok pun menemui tempat di mana Pugan Ring berada. Ki, aku hendak memesan Trisakti darimu. Buatkanlah kris yang paling sempurna untukku. Baiklah anak muda, akan kubuatkan kris sakti. Namun waktunya sedikit lama, 5-6 bulan baru kau boleh mengambil. Tak masalah Ki, yang penting kris itu sesuai dengan pesananku. Baiklah anak muda. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggul Ametung. Tidak, itu terlalu lama. Aku harus menunggu kembali sekarang juga.
Ki, mana kris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Aku sudah bilang, aku butuh 3 bulan lagi untuk menyelesaikan kris pesanan. Itu terlalu lama, Ki. Aku inginnya mengambilnya sekarang. Tapi kris ini belum sempurna. Tidak peduli, Ki. Pokoknya aku ingin mengambil ini sekarang. Tidak, aku sudah bilang, Aku tidak akan ingin berikan mengambil ini kris. sekarang. Tidak, Ken Arok. Aku ingin Tidak. mengambilnya secara paksa. Awas kau Ken Arok. Keris itu akan membunuhmu sampai keturunanmu. Camkan itu. Ken Arok, apa yang kau bawa? Ini kris milikku dan sangat sakti. Wah, bagus sekali. Bolehkah aku meminjamnya? Tentu saja. Benarkah? Silahkan, tidak masalah. Biarlah orang-orang mengira bahwa kris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Hai Dewi, lihat apa yang aku bawa. Bo Ijo, memangnya apa yang kamu bawa? Ini keris sakti milikku. Kamu tidak akan punya kan? Aku tidak yakin bahwa ini milikmu. Coba aku lihat. Bagaimana? Indah sekali kan? Kamu mau meminjamnya? Memangnya boleh? Tentu saja tidak. Hahaha. Saat malam tiba, dua orang gadis melihat Empu Gandring sudah terbaring tak sadarkan diri. Ya ampun, Aki, kenapa dengan Aki? Aki, bangun Ki. Bagaimana ini? Bukan dia sedang tidak bernyawa. Aki bangun Ki, bangun, tolong. Kita harus mengabarkan kepada warga. Ayo. Dan ternyata Empu Gandring memang telah meninggal. Dan mereka pun mencari pertolongan. Setelah itu, Empu Gandring disemayamkan. 2 hari kemudian, di ruang kerja Tunggul Ametung, Ken Arok, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu Mendiskusikan apa, Tuan? tentang perkembangan kerajaan ini. tak lama, Ken Dedes pun datang. Kanda, apa yang kau lakukan pada suamiku Kenarok? Aku melakukan semua ini demi kau. Untuk apa? Aku tahu. Selama ini, kau hanya menggunakan topeng di balik semua ini. Dan aku tahu, kau selalu menangis di setiap malam. Kenapa kau tahu? Tidak perlu tahu. Kau tidak perlu tahu. Yang terpenting, kau sudah terbebas dari latih keji dan musuh ini. Ken Dedes hanya diam menangis. Tidak tahu harus apa. Ken Dedes pun masih tidak menjawab. Karena tangisnya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama, Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong, prajurit, kemarilah. Ada apa Ken Arok? Paduka telah dibunuh oleh seseorang. Dan yang mulia Ken Dedes telah menemukannya seperti ini. Kita harus mencarinya. Dan dia pantas hukum mati. Lantas, apa yang kami bisa lakukan sedangkan kami tidak tahu pembunuhnya? Keris ini, saya menemukannya di pinggir paduka. Mungkin dia paling dan meninggalkan keris ini. Tunggu, sepertinya aku mengenali keris ini. Ini milik Kibo Ijo. Kau yakin? Ya, aku sangat yakin. Aku melihat dia memamerkannya kemarin di hadapan kerumunan banyak orang. Kita harus mencarinya dan menangkap keparat itu. Baiklah, mari kita cari. Yuk. Ken Dedes, tolong rahasiakan ini. Setelah penyemayaman Tunggul Ametung di ruang tengah istana, dan Kebo Ijo diseret ke alun-alun. Kau membunuh paduka kan? Bukan Ken Arok, sungguh bukan aku. Lihat ini. Ini keris milikmu kan? Semua warga pun sudah tahu ini keris milikmu. Sebenarnya keris itu bukan milik. Beberapa minggu kemudian, Ken Dedes, aku sudah lama memendam perasaan ini. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Aku bersedia. Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Salam yang mulia. Duduk.
Seketi, saya datang kemari ingin menawarkan sebuah kerjasama. Saya ingin kita bersama-sama menjatuhkan kerajaan Kediri. Saya ingin kita memisahkan diri dan membuat kerajaan baru yang lebih kuat. Memangnya apa rencana kamu? Jadi seperti ini. Mereka pun membisikkan tentang rencana mereka pada Ken Arok. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya, setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya, Tohjaya. Ibunda, mengapa Ayahanda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang aku dengar dari beberapa orang, bahwa aku ini bukan anak kandung dari Ayahanda? Benar, Nak. Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang pada saat kamu berada di dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahukan hal itu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi, pantas saja Ayah lebih menyayangi Tohjaya daripada aku. Mengapa pada saat itu Ayah meninggal? Ayahmu dibunuh oleh seseorang, Nak. Katakan padaku, Bu, siapa yang membunuhnya? Ibunda mengapa diam? Apakah ada yang Ibunda sembunyikan dari aku? Maaf, Nak. Ayahmu dibunuh oleh seseorang dan orang itu adalah benar. Benarkah itu Ibunda? Aku tidak percaya dengan semua ini. Maafkan, Nak. Ibu baru memberitahukannya sekarang. Parah, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Dia harus membayar mahal apa yang telah dia lakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu siapa itu Ken Arok. Ibunda tidak ingin kau kenapa-kenapa. Tenanglah Ibunda, aku tahu bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Dayang, mana minuman untuk paduka? Ini apa, Nak? Ya sudah, biarkan aku saja yang memberikannya. Ini Ayahanda, minuman untuk Ayahanda. Terima kasih Anusapati. Mengapa kau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa Ayahanda, sekalian saja aku ingin mencari ibu. Saya ibu bersama Ayahanda. Tidak, ibu sedang keluar. Baiklah Ayahanda, aku permisi. Ayahanda harus membayar mahal yang telah Ayahanda lakukan. Anusapati pun naik tahta menjadi raja, menggantikan Ken Arok. Namun Tohjaya terlihat tidak setuju. Dengar Anusapati, kau tidak pantas menjadi raja. Aku yang pantas menjadi raja karena aku anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau pun tidak pantas untuk menjadi raja di Singasari ini. Bahkan ayahmu pun tidak pantas karena dialah yang telah merebut Singasari ini dari ayahku, Tunggul Ametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahku Ken Arok. Dia akan mati cepat atau lambat. Aku akan membalaskan dendamnya. Dan aku juga akan merebut Singosari darinya. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan adu ayam karena Anusapati menyukainya. Setelah perlombaan selesai, dengan tidak sengaja, Tohjaya bertemu dengan Larasati, mantan kekasih dari Anusapati. Anusapati, aku tahu kau sakit hati karena Anusapati memiliki hotel lain. Benar, aku memang sakit hati padanya dan aku sangat membencinya. Maka dari itu aku ingin mengajakmu dan menghancurkannya. Caranya? Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung menusuknya. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja, menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun,
tak berlangsung lama sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya, kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawun.